Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Tapi kali ini saya tidak akan sharing tentang tanaman hias ya guys. Kali ini saya akan sharing tentang dunia tanaman buah, khususnya yaitu tanaman saya ini ya, yaitu tanaman jambu madu yang sedang berbuah. Nah, seperti teman-teman lihat, itu adalah tanaman jambu madu saya guys, sedang berbuah ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu dia. Jambu madunya udah banyak berbuah, tapi memang belum siap panen sih, masih agak kecil ya. Tapi sangat banyak buahnya. Lihat, itu dalam satu dompol itu bisa berisi sekitar 5-6 buah ya. Banyak sekali tanaman jambu madu saya ini saya tanam di pot, atau istilah kata ini namanya tabulam pot. Nah, itu dia. Wow, tanamannya sempurna ya buahnya ya, tidak ada cacat sedikit pun. Misalkan berbentuk coklat-coklat atau bintik-bintik, itu benar-benar bentuknya sempurna. Ini belum siap panen, dan ini tanaman jambu madu ini sudah berbuah yang ketiga kalinya dalam 1 tahun. Wow, dalam 1 tahun, ini belum genap 1 tahun ya, tapi udah berbuah udah 3 kali guys. Ini banyak sekali ya dalam satu tangkai. Dalam satu tangkai itu bisa 3 atau 4 dompol. Nah, itu dia, sampai ke bawah ya. Bahkan masih ada calon-calon buah baru. Nah, itu dia, masih kecil, nanti itu akan cepat besar lagi. Di atas juga udah mulai besar juga itu jambu-jambunya. Karena saking banyaknya, saya harus mengikatnya dengan seutas tali ya, agar tidak jatuh atau tidak patah tangkai dari dahan pohon jambunya. Karena batangnya itu masih cukup kecil, tapi buahnya cukup banyak. Itulah kelebihan dari tabulam pot atau tanaman buah yang ditanam di dalam pot ya, yaitu masa panennya lebih cepat. Bisa misalkan untuk tanaman mangga biasa di lahan itu 3-5 tahun, itu kalau di dalam pot tanaman mangga bisa dalam usia 1 tahun udah bisa berbuah. Nah, itu dia guys, batangnya kecil ya, cuma 3 atau 4 batang, tapi buahnya sangat banyak. Itu dia. Itu masih banyak, masih ada kumisnya ya, ujung-ujungnya. Kalau masih ada kumisnya itu berarti itu belum siap panen. Nanti kalau udah siap panen itu biasanya udah besar, terus bagian untuk bibir bagian bawahnya itu berwarna pink. Itu berarti pertaniannya siap panen. Itu masih banyak ujung-ujung, istilah apa ya, kumisnya kalau orang bilang. Nah, itu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dompol. Itu belum di bawahnya lagi, masih banyak lagi. Tanaman jambu ini dalam 1 tahun berapa kali berbuah, sama dengan istilahnya buah-buah tanaman buah kedondong, lalu jambu kristal, lalu tanaman belimbing. Itu dalam 1 tahun bisa berbuah berapa kali ya, maka sangat cocok untuk ditanam di dalam pot atau tabulam pot. Nah, itu dahan atau tangkainya masih sangat kecil ya guys. Bahkan dibandingkan dengan kelingking saya itu masih besar kelingking tangan saya. Nah, bagus sekali ini, menurut saya sangat fantastis ya, dengan batang sekecil ini tapi buahnya udah banyak sekali. Ini tentunya tidak luput dari perawatan saya dalam pemupukan atau pemberian nutrisi. Ini sekarang saking kecilnya dahan, akhirnya saya gantung ya bagian yang tangkai yang berbuah, agar tidak patah menahan beratnya buah yang bergelantungan. Nah, itu dia, cukup besar ya, tapi ini belum panen, nanti kalau panen lebih besar lagi. Untuk media tanamnya saya pakai campuran dari sekam bakar, kompos, dan kohe atau kotoran hewan. Nah, itu yang saya pakai adalah pupuk kandang dari pupuk kambing ya. Ini setiap 1 bulan sekali saya beri 1 genggam di permukaan media tanamnya. Ini gunanya agar memberikan nutrisi yang bagus untuk kekuatan nutrisi tanaman, untuk memproduksi buah yang terus-menerus tidak ada henti.
Selain itu juga pupuk kambing berguna untuk menjaga media tanam agar tidak cepat tandus dan selalu poros. Oke ya, sekarang kita langsung ke teknik pemupukannya bagaimana. Ini dia teknik pemupukan untuk tanaman buah. Oke, catat ya karena ini sangat penting. Oke guys, ini adalah air sebanyak 3 liter air bersih ya. Ini saya akan memberikan tutorial teknik pemupukan pada tanaman yang sedang berbuah. Bisa dari tanaman seperti tadi, jambu madu, jambu klutuk atau jambu biji biasa. Lalu ada mangga, belimbing, kedondong dan lain sebagainya. Itu teknik pemupukan pada saat tanaman berbuah atau berbunga bisa diterapkan ya, seperti ini. Lalu apa aja pupuknya yang perlu kita siapkan? Nah, ini dia. Pupuk Mutiara NPK 16 16 16. Ini kandungan zat haranya standar ya. N nitrogennya 16%, P 16% untuk fosfat, dan K kaliumnya juga 16%. Ini NPK Mutiara sebenarnya diberikan pada saat tanaman dewasa sebelum berbunga. Tanaman menuju pembungaan ya. Kita bisa merawat ini dengan NPK 16 16 16. Yaitu 1 sendok makan untuk 3 liter air. Tapi karena ini tanamannya udah berbunga, maka saya kurangin menjadi setengah sendok. Ini airnya ya, di 3 liter air. Nah, ini saya kurangin menjadi setengah sendok. Kita masukkan. Nah, lalu pupuk selanjutnya adalah yang sangat penting buat tanaman berbunga atau berbuah. Ini adalah pupuk MKP. MKP ini kandungannya dari P, yaitu fosfat atau fosfor ya, sebanyak 52%, K-nya kalium 34%. Kenapa kita perlu pupuk MKP ini pada saat berbunga atau berbuah tanaman? Karena pada saat tanaman berbuah itu perlu yang namanya unsur kalium dan fosfor yang tinggi. Kegunaan kalium itu adalah untuk mempercepat pembungaan atau pembuahan yang semakin bagus, semakin besar, itu kalium. Untuk fosfor itu menjaga agar tanaman itu tidak cepat rontok dan mempercepat rasa manis dari si buah yang ada di tanaman tersebut. Oke ya, ini kita perlukan sebanyak 1 sendok makan. Ini dia 1 sendok makan ya. Kita masukkan, kemudian kita larutkan. Sebenarnya untuk pupuk MKP ini bisa diganti dari pupuk tunggal, yaitu antara pupuk KCL dan TSP. Tapi karena saya tidak ada, kalau teman-teman juga tidak punya KCL dan TSP, bisa diganti dengan pupuk makro, yaitu majemuk MKP yang mengandung unsur kalium dan fosfor yang tinggi. Bedanya kalau KCL itu hanya mengandung 1 unsur, yaitu kalium, dan TSP untuk fosfatnya 1 unsur zat hara aja. Oke ya, sekarang kita lanjut, kita aduk sampai rata. Kok ya, ini sepertinya udah larut, ini bisa dicek. Nah, ini tidak ada endapan dari pupuknya, berarti kita siap untuk disiramkan. Ingat ya, penyiraman untuk pupuk MKP dan NPK 16-11 ini diberikan 1 minggu sekali ke tanaman buah kita. Ingat ya, pada saat berbuah atau berbunga kita bisa memberikannya seminggu sekali sampai buah itu siap untuk dipanen. Oke, kita lakukan penyiramannya ya. Oke guys, yuk kita siap untuk menyiramnya. Nah, kita siram ya pelan-pelan menggunakan gayung. Kita siram sampai airnya itu keluar dari lubang drainase. Biasakan untuk menyiram tanaman di dalam pot harus airnya itu udah keluar dari lubang drainase ya, biar sampai ke akarnya. Oke, kalau udah berarti kita udah selesai. Oke. Oke guys, satu lagi ya, saya akan kasih tips, yaitu untuk penggunaan pupuk semprotnya. Kalau tadi kan udah ada untuk pupuk siramnya, sekarang ada untuk pupuk semprotnya.
yaitu pupuk semprotnya apa yang saya pakai. Ini dia. Nah, ini adalah pupuk Kali Nitra merek Merauke, kalium nitrat KNO3. Atau misalkan teman-teman mau beli yang merek Pak Tani, pilihlah KNO3 warna putih, karena KNO3 warna merah itu untuk tanaman yang masih vegetatif ya, belum berbunga. Kalau yang KNO3 putih itu untuk tanaman yang sedang berbunga atau berbuah. Kenapa saya menggunakan pupuk ini? Untuk kaliumnya itu sangat tinggi, yaitu 46%, dan nitratnya itu cuma 13%. Nah, seperti saya yang bilang tadi, untuk tanaman yang sedang berbunga atau berbuah itu membutuhkan unsur kalium yang tinggi, 46%. Tapi untuk MKP tadi itu ada unsur fosfornya atau fosfat MKP. P-nya itu ada fosfornya. Karena untuk unsur fosfor itu tidak bisa digabungkan dengan ini dia, pupuk kalsium. Pupuk kalsium ini nanti saya akan campurkan juga dengan ini kalium nitrat atau KNO3. Nah, unsur fosfat pada MKP tadi itu tidak bisa digabungkan dengan pupuk kalsium ini. Makanya saya menggunakan pupuk kalium nitrat. Unsur kalium ini yang saya bilang tadi sangat berguna untuk tanaman yang sedang berbuah, yaitu membuat tanaman semakin manis, rasanya begitu getas. Dan satu lagi, itu cepat terjadi pematangan pada buah. Jadi sangat diperlukan ya. Jadi untuk takarnya berapa? Ini saya sudah siapkan air 1 liter. Kemudian kita masukkan untuk KNO3 putihnya itu setengah sendok makan. Nah, ini dia setengah sendok makan ya. Saya aduk. Kemudian yang saya sebutkan tadi, ini kemudian pupuk kalsium nitrat. Kalsiumnya itu 26% dan N-nya 15%. Kalsium ini sangat diperlukan untuk tanaman pada saat berbunga atau berbuah, gunanya agar tanaman yang sedang berbuah itu buahnya tidak rontok. Biasanya pada awal-awal tanaman berbuah itu berbunga dulu, biasanya calon bunga itu pada rontok semua. Nah, untuk mencegah kerontokan itu, maka saya menggunakan pupuk kalsium ini, gunanya agar tidak rontok. Oke, ini saya berikan juga, yaitu setengah sendok makan. Kemudian kita aduk sampai rata. Ini diberikan atau disemprotkan 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali ke daun-daun dari tanaman buah kita. Itu ingat ya, untuk MKP ada P-nya, fosfornya itu tidak bisa digabungkan dengan ini kalsium. Makanya saya menggunakan unsur kaliumnya dari yang pupuk kali nitrat atau KNO3 putih, itu tidak ada unsur P-nya. Jadi bisa dicampur dengan pupuk kalsium ini ya. Oke. Nah, kalau udah larut kita masukkan ke dalam semprot ya. Nah, ini pupuknya udah larut ya. Tidak ada dari sisa-sisa pupuk yang masih mengkristal. Kalau udah larut begini, kita masukkan ke dalam alat sprayer kita. Jangan lupa menggunakan selalu saringan ya. Gunanya saringan ini agar tidak ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam alat sprayer kita. Nantinya kalau ada kotoran masuk, alat sprayer kita bisa macet atau mampet, dan itu bisa merusak dari alat sprayer kita. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tutup ya. Oke, kita tutup dan kita siap untuk menyemprotnya. Yuk kita semprot. Oke guys, sekarang kita akan melakukan penyemprotannya. Kita lakukan penyemprotan ke seluruh daunnya, terutama di bagian bawah daun yang mengandung stomata. Karena bagian bawah daun itu untuk bagian stomatanya cepat menyerap dari nutrisi apapun yang kita semprotkan. Jadi semua ya, seluruh daun kita harus rata, bagian atas dan terutama bagian bawahnya. Kalau udah rata berarti kita sudah selesai melakukan penyemprotan. Oh iya, penyemprotan ini dilakukan 1 minggu sekali ya, berbarengan dengan pupuk tadi, penyiraman di akarnya. Kalau udah 1 minggu sekali semuanya, berarti kita bisa menjaga nutrisi dari
tanaman buah kita. Oke. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya.